Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Khususnya nikmat kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat mahal, karena ini adalah salah satu ibadah yang paling mulia, salah satu ibadah yang paling berkelas, salah satu ibadah yang paling besar pahalanya, dan ini yang diyakini oleh para ulama kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama klasik besar, la a'lamu ba'da nubuwati afdala min bathil ilm. Aku nggak tahu amalan yang paling mulia setelah kenabian kecuali amalan yang bernama menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu dan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu. Itu amalan yang paling mulia kata para ulama. Jadi aku nggak tahu ada amalan yang lebih mulia setelah kenabian, setelah jadi nabi, jadi rasul, dan seluruh kegiatan-kegiatan dan aktivitas mereka alaihi wassalatu wassalam, kecuali bathul ilm, kecuali menyampaikan, menyebarkan, mendakwahi, lalu mempelajari dan mengamalkan ilmu. Itu adalah amalan yang paling mulia kata para ulama. Jadi ketika kita ikut sebuah kajian, yakinlah bahwa yang kita kerjakan ini adalah salah satu amalan terbaik di dalam Islam. Kita belajar, kita mencatat, kita meresapi, kita memuliakan, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sekali lagi amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat luar biasa. Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita. Dan hadirin Allah muliakan, namun yang kita butuhkan adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Karena itulah catatan para ulama, insahat niyatuhu, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi ini ibadah sangat luar biasa, insahat niyatuhu, jika niatnya benar. Jika niatnya benar. Dan Imam Ahmad pernah ditanya, seperti apakah niat yang benar? Nah, beliau menyampaikan, an yatawadhu'a fih, kita niatkan agar kita bisa tawadhu di dalam ilmu, agar kita bisa tawadhu di dalam kehidupan kita, agar kita bisa tawadhu, atau kalau bahasa kita, agar kita bisa merendahkan hati di dalam kehidupan. Hadirin Allah muliakan, dan tawadhu kalau lebih spesifik artinya menerima kebenaran dan menghormati manusia. Kalau bahasa simpelnya rendah hati. Jadi ternyata salah satu indikator kita ikhlas itu dijelaskan para ulama seperti Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, itu ketika kita belajar, salah satu niat kita adalah agar kita lebih tawadhu lagi, agar kita lebih merendah, agar hati kita semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, rendah di hadapan Allah, sehingga tidak berani menolak kebenaran, tidak mau menolak kebenaran, senantiasa menerima kebenaran, dan rendah hati di hadapan manusia dengan senantiasa menghormati manusia, tidak merasa diri paling suci, paling soleh, paling bertakwa. Jadi itu sebenarnya niat yang harus ditanamkan. Jadi semakin kita belajar, coba di hati kita semakin merendah apa enggak, hati kita semakin tunduk apa enggak, semakin enak enggak menerima kebenaran, atau semakin banyak dalih gitu loh, semakin banyak belajar, semakin tahu ayat, semakin tahu hadis, semakin senang berdebat dan nggak mau kalah, dan dikeluarkan ayat-ayat atau hadis-hadisnya untuk justifikasi, untuk menolak kebenaran. Itu bukan keikhlasan, hadirin. Keikhlasan itu tuh semakin belajar semakin merendah, semakin belajar itu semakin menerima kebenaran dan semakin menghormati manusia. Jadi harusnya tuh yang udah ngaji 1 tahun dan yang baru ngaji
itu terlihat dari yang sudah lebih lama ngaji lebih merendah. Nanti yang 5 tahun ngaji dengan satu tahun ngaji juga begitu. Yang 5 tahun ngaji itu lebih rendah hati. Nanti yang 10 tahun ngaji sama 5 tahun ngaji juga beda. Yang 10 tahun ngaji itu lebih rendah lagi. Gitu. Bukan semakin lama ngaji semakin merasa pongah, merasa tinggi, merasa arogan, merasa saya senior, kalian tuh junior aja, kalian kan newbie di dunia dakwah atau di dunia ilmu. Saya ini udah ngaji bertahun-tahun, saya kenal dengan guru A, guru B, guru C, atau Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Itu justru menunjukkan ketidakikhlasan. Makanya hadirin Allah muliakan, semakin kita ngaji dan belajar, kita contohnya kita semakin menerima kebenaran dan semakin menghormati istri misalnya. Jadi istri itu bukan jadi bahan bulan-bulanan lalu disakiti karena kita itu belajar agama. Makanya seringkali kan yang sudah ngaji ini ribut-ribut dikit bawa ayat, tapi ayatnya yang mendukung dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau bagi istri. An-Nisa 34. Betul, tapi dia juga nggak mencerminkan seorang pemimpin sejati. Itu ayat hanya digunakan untuk melanggengkan arogansinya. Harusnya semakin ngaji itu semakin merendah di hadapan istrinya, walaupun semakin menghormati wanita misalnya, semakin menghormati istri, semakin merendah di hadapan anak-anak gitu ya. Begitu juga dengan istri. Istri itu semakin ngaji itu semakin merendah di antaranya di hadapan suami, semakin respect sama suaminya. Walaupun suaminya banyak kekurangan, dia juga sadar saya lebih banyak lagi kekurangannya. Nah, itulah ciri-ciri orang yang ikhlas ketika belajar. Orang yang ikhlas ketika belajar. Orang tua semakin merendah di hadapan anak-anak. Anak-anak semakin merendah dan respect sama orang tua. Bukan semakin fasih mencari-cari kesalahan istri kita, kesalahan suami kita, lalu dibanding-bandingkan dengan suami teman pengajian kita yang mungkin secara kasat mata lebih baik. Itu pun baru mungkin, belum tentu lebih baik. Kita kan nggak tahu dapur seseorang. Jadi bukan begitu cara belajar. Terus juga di kantor juga harus terlihat semakin respect dengan semakin merendah di hadapan teman-teman kantor, semakin rendah hati di hadapan bawahan, semakin rendah hati di hadapan atasan. Kalau atasan biasa kali ya rendah hati ya. Nah, ini bawahan misalnya. Dalam keluarga besar semakin merendah hati di hadapan mertua gitu loh. Jadi ini yang dijelaskan para ulama kita, diantaranya Imam Ahmad rahimahullah, an yatawadu'a fi. Orang yang ikhlas itu niatnya itu semakin belajar semakin merendah, semakin berusaha menerima kebenaran dan semakin menghormati orang. Dan ini bukan berarti kita perfect, nggak ada perfect itu. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Sehebat-hebat kita belajar, sehebat-hebat kita hijrah, sebanyak-banyak ilmu kita, tetap saja kita ini manusia, hadirin. Dan manusia itu dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat. Oleh karena itu hadirin, ini yang perlu ditekankan. Ini yang perlu semakin semangat menerima kebenaran dan semakin menghormati dan respect kepada manusia. Makanya kan dulu itu orang tuh mengidentifikasi orang yang sudah ngaji atau orang yang belum ngaji itu kan dari sikap dan tingkah laku mereka. Oh, kok ini kok tawaduk sekali ya, kok ini merendah ya, ini pasti anak pengajian gitu. Dulu tuh bahasanya gitu. Oh, ini kok belagu ya, kok ini tinggi ya, segala macam. Ini kayaknya belum ngaji nih. Itu hadirin Allah muliakan. Penting itu, semakin merendah. Semakin merendah.
Allah taala alam bisawab. Oleh karena itu semangat belajar, tapi jangan lupa jaga keikhlasan. Dan salah satu ciri-ciri kita ikhlas, kan kita nggak tahu nih, kita nggak bisa pastikan kita ikhlas atau enggak. Nah, indikatornya adalah semakin belajar semakin merendah, semakin belajar semakin merendah. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama.